Perkenalkan, nama saya Fadila Malhati, NPM 203507045 dari jurusan Ilmu Politik. Dalam video ini, kita akan membahas pemikiran politik dari Bapak Soeharto. Langsung aja, let's go! Ya, Orde Baru. Masa kepemimpinan Soeharto dimulai pada saat Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Soeharto dalam perspektif pemikiran politik tradisionalisme Jawa. Masa kepemimpinannya, Soeharto menempatkan rekan-rekannya pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini menggambarkan pemikiran politik tradisionalisme Jawa yang dimana seorang penguasa harus mempunyai dan mengumpulkan orang yang mempunyai kekuatan di sekitarnya agar semakin memperkuat posisi penguasa tersebut. Dalam mempertahankan kekuasaannya, Soeharto membuat kebijakan tentang partai politik dengan melakukan fusi partai politik menjadi hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Hal ini dilakukan karena apabila jumlah partai politik banyak, maka tuntutan terhadap pembagian kekuasaan semakin tinggi. Sedangkan dalam pemikiran politik tradisionalisme Jawa, pembagian kekuasaan secara konstitusional dan federalisme memang dapat dianggap memperlemah kekuasaan. Sebagai masyarakat Jawa, Soeharto mengimplementasikan konsep tradisionalisme Jawa dari sudut sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan tidak lepas dari pemikirannya. Dari sisi sosial, ia memikirkan bagaimana rakyat Indonesia dapat hidup rukun dan damai. Dari sisi politik, ia memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat menjaga kesatuan dan persatuan tanpa adanya gejolak politik yang berlebihan. Dari sisi ekonomi, bagaimana rakyat Indonesia dapat hidup berkecukupan dengan konsep tentang trilogi pembangunan. Dari sisi budaya, bagaimana suku bangsa di Indonesia dapat menjalin kehidupan seperti yang menjadi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi keagamaan, dibangunlah perasaan rakyat Indonesia agar hidup rukun dan damai untuk bisa memeluk agamanya masing-masing. Sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 bahwa setiap warga negara wajib memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, setelah nonton video ini, semoga kalian dapat menambah wawasan ya. Sekian dari saya. Bye.